Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Yashar. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Medan jurusan Seni Rupa. Hari ini tanggal 13 Juni 2023 saya akan melakukan praktek pembelajaran sebagai syarat untuk UKIN. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siap gerak perkenalkan kita mulai. Bisa kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Baik, selamat siang. Kayaknya hari ini pada lelah ya. Kita main game sebentar. Oke? Ini spidol berjalan ke samping. Dikasih ke samping. Siapa yang dapat ini, kita kasih kuis. Oke? Kuisnya tentang pembelajaran kita yang lalu. Oke, kita mulai dari sini. Nyanyinya pelangi-pelangi. 1, 2, 3, ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Yang lempar ya. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukis suatu, siapa geraknya? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Enggak, itu habisnya.
artinya tumbuhan. Bagus. Sekali lagi kita nyanyi yang sebentar apa ya? Balon gua ada 5, kayaknya lebih semangat nih. 1, 2, 3 ya. Balon gua susah-susah katanya. Oke, nggak susah-susah. Kalau kita mengukir, alat untuk mengukirnya itu apa? Pahat. Terus Cutter. cutter, oh pakai cutter bisa. Terus Palu. oh iya benar, tepuk tangan. Baik, itu mengingat kita pada materi kita minggu lalu. Sekarang materi kita tentang yang lain lagi. Kita lihat apa sih materi kita. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya cek hadiran dulu ya. Lihat di sini. Apa tidak ada yang hadir? Ada yang hadir? Hadir semua? Tidak. Siapa yang hadir? Keisha. Oh, Keisha. Keisha kenapa hadir? Izin? Sakit. Oke, izin sakit. Hanya Keisha? Ya. Baik. Hanya satu orang ya. Nah, apa materi kita hari ini? Apa materinya? Perspektif. Ya, materi kita adalah tentang menggambar perspektif. Di poin 1.1 yaitu menggambar titik hilang. Sebelum kita masuk ke sini, kalian pernah enggak melihat benda yang kalau kita dekat dia besar, kalau jauh kecil? Pernah nggak? Pernah. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dilihatnya? Contoh yang dilihatnya apa? Angkat tangan dong. Kapal, Pak. Tunggu, itu mana tuh ini dulu, angkat dulu. Pesawat yang mana? Kalau di atas dia kecil, kalau di bawah besar. Oh iya, kalau di bawah dia besar, kalau di atas dia kecil. Itu Cynthia. Apa yang kamu lihat? Dekat dia besar, kalau semakin jauh dia kecil. Benda apa itu? Kapal. Kapal laut ya. Ya benar. Jadi kapal laut, kalau kapal itu pertamanya gede, semakin jauh semakin kecil. Itu juga yang disebut perspektif ya. Jadi perspektif itu ada namanya titik hilang, di mana batas pandangan mata. Jadi mata kita ini juga pada batasan. Semakin jauh benda, maka akan semakin kecil. Itu tadi apa? Perspektif. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, akan saya kasih tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran ini.
apa yang harus kalian capai dari pembelajaran ini? Pertama, kalian harus memahami pengertian menggambar perspektif dengan satu titik. Kedua, apa? Menentukan gambar pada horizon serta satu titik hilang. Ketiga, Menjelaskan hukum perspektif. keempat, Menggambar perspektif horizon satu titik hilang. iya. Sepertinya tadi saya sudah memberi kalian sedikit penjelasan tentang perspektif. Bisa nggak dijelaskan? Menjelaskan hukum perspektif. Ada yang bisa jawab nggak? Tadi sebenarnya udah kita sebut tuh. Hukum perspektif. Ada yang bisa jawab? Dada. Ah, Semakin dekat benda itu, semakin besar, namun jika semakin jauh, maka semakin kecil. iya, benar. Iya. Artinya ternyata teman kita sudah melewati tujuan pencapaian yang ketiga nih, menjelaskan hukum perspektif. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah tujuannya. Jadi kalian ini harus memahami ini, harus melewati ini. Jadi paham ya tujuan pembelajaran kita ya. Capaian itu ada 4. Baik. Teman kamu tadi sudah menjawab, semakin jauh benda maka semakin Kecil. dan menghilang. Artinya pengertiannya ini, menggambar perspektif adalah sebuah gambar yang dibuat dengan memakai sudut pandang orang yang melihat objek tersebut hingga batas titik hilang sebuah objek dari jarak pandang. Jadi titik hilang itu adalah batasan pandang manusia. Jadi semakin jauh maka semakin kecil dan hilang. Itu pengertiannya. Apa sih fungsi dari menggambar perspektif? Nih. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk memberikan gambaran mengenai pandangan mata manusia pada objek tertentu. Jadi kayak tadi tuh, kalau kapal yang besar di dekat jauh makin kecil. Kemudian antara kapal dan sepeda bisa besaran sepeda dari kapal asal. Apa yang jauh? Kapal yang jauh, sepedanya dekat. Iya, jadi itu perspektif ya. Jadi gambar mengenai pandangan mata manusia pada objek tertentu. Kemudian tadinya jarak pandang ini dibuat sesuai dengan realita, bagaimana mata manusia melihat. Namun sekarang justru teknik perspektif digunakan untuk memberi gambaran sudut pandang yang lebih luas. Artinya tidak mau kita bahas. Ya, berapa titik yang mau kita bahas? Ya, yang kita bahas pada hari ini adalah yang 1 titik hilang. Apa sih perspektif 1 titik hilang itu? Seperti namanya, teknik perspektif yang melibatkan sudut pandang dengan 1 titik hilang. Kemudian menggambar objek dengan jarak dekat. Biasanya juga menggambarkan apa? Objek. Intinya jadi hanya tegak lurus dari pandangan manusia. Jadi hanya lurus ke pandangan manusia. Misalkan begini, kita tegak berdiri, kemudian saya berdiri di sini, dia tegak lurus pandangannya, begitu lagi. Sama halnya seperti ini. Artinya orangnya berada di sebuah lorong, berdiri di sebuah lorong, maka tujuannya titik hilangnya ke ke pintu ini. Karena kita saat berdiri tegak, pandang kita akan lurus begini. Inilah
contohnya. Ini gambar dari satu titik hilang. Dalam menggambar perspektif, kalian juga harus menentukan terlebih dahulu, yaitu apa? Iya, yaitu garis horizon itu adalah garis yang memiliki kesan Pemisah. Pernah ke pantai? Siapa yang pernah lihat garis kayak gini? Pernah? Pernah semua ya? Jadi ada kayak seperti pemisah antara laut dan angin. Ya, awan, langit boleh. Jadi inilah disebut dengan garis horizon. Kemudian kalian juga harus memahami apa pilihan gambar. Inilah yang disebut dengan garis horizon. Kalau tadi di laut ya, pemandangan asli. Kalau digambar begini, ini disebut dengan garis dan ada yang disebut dengan titik hilang. Inilah titik hilang. Jadi seandainya saya berdiri di lorong tadi, maka pandangan saya akan tertuju di titik hilang. Makanya semakin jauh benda itu, maka semakin kecil. Tapi kecilnya ke arah titik hilang. Ini titik hilangnya kalau manusianya atau orangnya berada tegak lurus pada objek. Ya. Jadi pas di sini. Kalau di sini orangnya artinya miring. Ngerti? Jadi kalau saya tegak di sini, ini sudutnya. Tapi kalau saya di sini, ini sudutnya. Ngerti? Ya, jadi misalnya ini tegak lurus. Misalkan di sini manusianya. Artinya tegak lurus di sini kan? Kalau matanya di sini, tapi kalau matanya ke sana, maka titiknya di situ. Paham ya? Baik. Apa itu? Nah, dalam menggambar kita aplikasikannya. Ini disebut dengan titik hilangnya di mana? Tunjukin. Yuk silakan. Mana titik hilangnya? Nah, iya. Mana titik hilangnya? Iya, benar. Tepuk tangan. Oke. Ini titik hilangnya. Jadi orangnya ini berada di mana? Artinya orangnya berada di tengah objek begini ya. Oh, melihatnya ke sana. Tambahin aja nih. Naikkan tiang ke atas. Ya. Ini E. Artinya tarik kemari F. Sesuai garis sini. Dari titik E dan F langsung tarik garis bantu. Langsung dapat GH. Paham? Baru langsung taruh tiangnya lagi. Paham? Maka menghasilkan sebuah bangun balok dengan satu titik hilang. Paham nggak? Kemudian siapa yang bisa bantu menentukan titik hilang? Titik hilang, silakan tentukan. Silakan. Mana? Titik hilang. Nah, sini. Hanya titik hilang. Oke. Ini sudah ada titik hilangnya. Oke. Kemudian tentukan titik objek. Silakan. Kita mulai dari urutan tadi ya, waktu kita praktek ya. Titik objek. Silakan. Oke, titik objeknya di sini. Bantu menjadi ada garis proyeksi atau garis bantu. Silakan buat garis bantunya. Sudah titik objek? Silakan bikin garis bantu. Mana? Yo, silakan.
satu. Ini adalah titik A. Kita sebut dengan titik A. Objek ini titik A. Sekarang tentukan titik B. Silakan. Ayo. Mana guys bantunya? Yuk. Mana? Silakan maju. Belum nggak berani? Tuh, lama lu. Nih garis bantunya. Wah, kurang panjang. Penggaris. Ini. Ya karena penggarisnya kurang panjang, jadi dia agak kesusahan. Jadi nggak nemu dia nih garisnya. Ya, kita coba kita garis ulang. Oke, benar. Oke, benar nih titiknya nih. Jadi garis A dan B sudah benar. Sekarang silahkan tentukan garis C dan D. Ayo, silahkan tentukan garis C dan D. Yang paling gampang loh. Ayo. Tinggal garis C dan D. Oke, benar, tepuk tangan. Oke, aplaus. Paham? Sudah paham cara membuat baloknya? Sudah paham cara membuat baloknya? Jadi, apa yang ditentukan dulu? Lebar titik ya, kemudian garis kemudian tentukan alas titik. Kemudian untuk membuat kesan ruangnya buat yang kemudian tarik garis kemudian naikkan kemudian tarik garis D dan iya. Begitulah cara membuat balok menggunakan perspektif satu titik. Baik, kita akan lihat dulu tampilannya ya. Tadi kan satu sudut hilang dengan 3 sudut pandang. Oke, silakan perhatikan. Kata lain garis horizon adalah garis bawah. Bisa seperti itu? Bisa. Ya. Kemudian sudah ada titik-titiknya, maka langsung ditarik garis bantu. Nama garis bantu apa? Garis garis proyeksi.
C, D, E, F, G, H. Ya, sudah langsung menjadi. Ini mata kucing. Jadi itu tadi bagaimana menggambar balok menggunakan perspektif satu titik. Baik, ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham? Maka berikutnya ini ada LKPD, lembar kerja kalian. Pertama, kalian lihat instruksinya di sini. Ya. Instruksinya di sini. Di sini ada instruksinya. Buatlah gambar perspektif satu titik hilang dengan tema balok. Setelah itu menentukan dengan sudut pandang kalian. Maka silahkan sebelum kita bagikan ini, bentuk dulu kelompok, satu kelompok 4 orang. Yuk, silakan. Sudah semua dapat lembar kerja? Baik. Di situ kan belum ada ya? Belum ada sudut pandangnya. Maka kita akan tentukan sekarang. Satu kelompok, 1 orang ke depan. Satu kelompok, 1 orang ke depan. Sini, berdiri di sini. Di sini semua. Ini ada yang top view dan sub view. Artinya ada yang pandang kodok dan pandang burung. Ya, pandang kodok, pandang burung dan pandangan manusia. Berapa kelompok nih? 5. 5 ya. Kita begini tangannya. Cap cicu. Cap cicu pertama dapat mata kodok sebelah kanan pandangannya, ya. Jadi bendanya sebelah kanan. Sama-sama sebutkan. 1, 2, 3. Cap cicu kembang kucuk. Kamu dapat pandangan kodok bagian bendanya ke kanan. Silakan. Ini pandangan burung. Pandangan burung objeknya sebelah kiri. 1, 2, 3. Pandangan burung sebelah iya. Sini. Ini tanggal 13. 12.
Nah, objek baloknya 2 ya. Yang satu ya, 2 ya. Objeknya 2. Jangan. Oke. Sudah selesai ya? Baik. Tolong Dennis dikumpulkan tugasnya. Semua. Ya. Ayo deh. Oh, ada temannya belum ya? Situ belum? Oh, tidak boleh. Benar, benar. Oh, lama langsung gampang itu katanya. Karena itu sih gampang bro. Mentang-mentang Maman udah siap kan, langsung garis kawannya dia. Gam. Karena kelompok saya enak. Oh iya, jadi kelompok ini paling enak. Iya pak. Enggak juga. Mata manusia itu kadang-kadang membingungkan loh. Atasnya nggak kelihatan, lantainya nggak kelihatan. Cuma sisi sebelah kanan atau sebelah kiri yang kelihatan. Kadang-kadang lebih sulit. Ayo udah. Oh selesai. Asap. Siti kelek. Benar kata Agna. Kasih apa untuk tugas kita? Sebelum ini saya mulai, saya akan acak dulu nih. Kelompok yang saya acak maju ke depan untuk menjelaskan bagaimana cara buat. Aduh. Kan caranya udah tahu tadi. Bagaimana? Ininya dulu Pak, baru ininya, baru itunya kan begitu. Ya kan? Gampang ya? Ya. Hitungan. Cap. Cepat. Yuk. Mulai. 1, 2, 3. Cap. Cantik rumahku, rumah yang mau. Lucu. Kelompoknya Cynthia. Kelompoknya Cynthia maju ke depan. Ya, maju ke mana? Sini. Saya ngikut ini deh. Nah, yuk dijelasin tugasnya apa, sudut pandangnya apa, sebelah mana, kemudian baru cara buatnya. Yuk, dari sini, dari sini. Sini Bang. Sini lah. Yuk. Nah, dijelasin. Tugasnya apa? Tugasnya guru membuat Ke depan aja. Tugasnya? Gambar presentasi satu titik hilang pandangan burung. Pandangan burung sebelah kanan. Iya. Lanjut. Cara membuatnya? Yang pertama dibuat itu garis Horizon. horizon, lalu
Jawab depan. Ya, jelaskan tugasnya mata apa? Ya, silakan jelaskan. Tugasnya tadi? Ya, berpena. Oh, artinya pandangan kata ke sebelah kiri. Lanjut. Pertama garis horizon, kedua satu titik hilang, Kemudian kedua titik hilang. Kemudian kemudian garis objek, terus alas, terus garis bantu. oh dibikin garis bantu, baru langsung ke alasnya. Kemudian langsung ke bagian bidang. Iya. Oke, aplaus untuk temannya. Baik. Pembelajaran ini cukup baik. Semua hasilnya bagus-bagus. Tidak ada yang nggak kelar. Semuanya bagus-bagus benar-benar. Ini mata kodok, ini mata burung sudah benar. Ada mata pada manusia juga, punya kelompoknya mata manusia dari siapa? Kelompoknya Wahman. Malah mereka berani loh buat dari. Tugasnya sebenarnya pandangan sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi mereka buatnya pandangan manusia kiri dan kanan. Jadi mereka itu lebih bereksperimen lagi. Aplaus untuk semuanya. Artinya good job. Baik, pembelajaran kita sangat baik hari ini. Ada pertanyaan?